ketemu lagi di Jelajah Wisata. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Kampung Jawi yang berada di Jalan Kalialang Lama, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Ada apa sih di Kampung Jawi dan kenapa namanya Kampung Jawi? Dan apa sih uniknya Kampung Jawi tersebut? Oke, mari kita masuk, kita jalan-jalan, kita berjelajah, dan tentunya pasti nanti kita akan mencicipi makanan yang berada di Kampung Jawi dan tentunya ketemu dengan narasumber. Untuk lebih jelasnya, kita masuk. Ayo. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk ke Kampung Jawi, kita harus membeli gepeng, yaitu jasa penukaran makanan yang berada di Kampung Jawi. Kita beli gepeng dulu. Yuk. Pak, beli 10.000 dong, Pak. 10.000 aja. Ya. Nah, ini kita sudah beli gepeng. Ini kita bisa tukarkan dengan makanan, Pak ya. Snack yang ada di Kampung Jawi. Yuk. Nah, pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di dalam Kampung Jawi dan perlu kalian ketahui, beginilah suasana Kampung Jawi di malam hari. Dan banyak sekali makanan yang tersedia di sini. Ada jagung rebus, ada kacang godok, ada mie rebus, mie goreng, pecel, dan masih banyak lagi. Dan yang tadi kita beli yang berupa gepeng itu nanti kita tukarkan dalam bentuk transaksi buat beli makanan. Nah, seperti inilah suasananya Kampung Jawi, sangat cocok sekali buat para pemuda atau keluarga untuk menikmati suasana di malam hari. Baik pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama narasumber, yaitu pendiri dari Kampung Jawi. Malam Bapak. Mbak Ati ya. Pak, perkenal mau itu Pak, maksudnya namanya siapa Pak? Saya Siswanto Mbak Ati ya. Bapak Siswanto tuh di sini sebagai apa? Kalau saya di sini di wilayah RW berarti saya sebagai ketua RW 01 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Mbak. Kalau di Kampung Jawi ini saya sebagai ketua Kampung Jawi juga. Oh, gitu Pak, ini saya mau sedikit bertanya nih Pak, kenapa namanya Kampung Jawi? Ya, ini kita berangkat nama dari Kampung Jawi ya Mbak. Kita berangkat terkait dengan saya sebagai ketua RW 01 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunung Pati itu, di mana pada saat itu saya punya prinsip ingin merubah wilayah. Karena pemerintahan tidak akan merubah wilayah kalau wilayah itu sendiri nggak mau berubah. Nah, terus terkait dengan penamaan Kampung Jawi, karena saya berangkat dari seorang pemerhati budaya, maka ingin merubah wilayah ini melalui budaya itu pula. Nah, ibarat kata
eh, apa itu pas pada saat itu ada Pak Wali Kota Semarang Bapak Hendar Priyadi mempunyai program ingin mencetuskan sebuah kampung tematik. Maka saya memberanikan diri, wilayah saya ini saya daftarkan menjadi salah satu kampung tematiknya Kota Semarang, tentunya dengan tagline-nya yaitu Kampung Jawi. Kampung Jawi sendiri itu ditetapkan oleh Bapak Wali Kota itu tepatnya di tahun 2017, di mana pada saat itu kita ditetapkan menjadi salah satu kampung tematik. Terus apa sih konsekuensi atau tanggung jawab Kampung Kalialang ini yang sudah mendapatkan tagline Kampung Jawi, yaitu berangkat dari saya pemerhati budaya. Di sini saya menghidupkan edukasi budaya Jawa, kesenian ataupun permainan tradisional, bahkan bahasa. Terus terkait dengan angkringan ini, Pasar Jaten ini ditetapkan lagi dan diresmikan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota hadir kembali di tahun 2018. Waktu itu saya namai Pasar Jaten. Nah, terkait dengan seperti itu, kita sekarang berafiliasi di malam hari ini. Tentunya segala sesuatunya berkonsep tradisional. Ya, memang saya ingin mengajak orang yang datang sini khususnya itu kembali berpikiran ke tempo dulu. Memang saya ingin mempertahankan budaya Jawa, khususnya seperti itu. Oh begitu ya Pak, tetap mengkonsepkan tradisional kebudayaan Jawa. Pak, terus uniknya di Kampung Jawi itu apa Pak? Soalnya tuh tadi saya dari masuk sudah disambut dengan Bapak petugasnya tuh ada kayak gepeng gitu Pak ya. Nah itu emang tradisi di sini dan itu sudah termasuk konsep atau emang uniknya di situ apa gitu Pak? Terkait dengan tadi begitu masuk ini kita melihat adanya kepeng, itu merupakan alat transaksi yang sah di Kampung Jawi ini Pak. Jadi kita memang ya tadi ya nguri-nguri budaya. Kalau budaya Jawa sebenarnya semakin kita dalam kita gali itu akan semakin kita tidak tahu, tapi kita angkat supaya tahu kalau dulu itu kayak apa dan dulu itu ada apa. Ya salah satunya dengan mata uang transaksi tempo dulu kita zaman Majapahit ya, itu dengan penamaan kepeng. Nah itu ya kalau keunikan ya sebenarnya ya tidak hanya kepeng ya, mungkin nuansa dan segala sesuatunya memang kita konsep tempo dulu. Kalau terkait dengan area ya memang kita apa adanya dan adanya apa. Kenapa Pak kok tidak mungkin kasih atap, kenapa Pak nggak di aspal atau apa. Nah itu pandangan atau pemikiran saya itu kita kembali ke zaman dahulu, dalam arti mengenang ke zaman dulu. Bahasanya kita dulu tuh Indonesia atau khususnya Jawa itu ada seperti ini.
Indonesia atau khususnya Jawa itu ada seperti ini. Dan saya juga punya pikiran, mungkin orang akan bosan melihat gedung bertingkat, orang akan bosan sudah merasakan di aspal. Nah, maka untuk itu kita konsep secara tradisional yang sampai sekarang kita masih pertahankan dan bisa dirasakan. Terkait dengan pengembangan, memang kita dikit-dikit pengembangan ya Mbak ya. Kita di sini pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah dengan didukung masyarakat pula, sedikit demi sedikit ada penambahan terkait dengan yang baru ini rumah joglo gitu. Berarti yang baru di sini rumah joglo Pak ya? Oh gitu. Itu sudah selesai atau baru proses itu Pak? Kalau dikatakan selesai sih masih jauh ya Mbak, masih 60% lah Mbak. Kita lantainya ya belum, mungkin di situ nanti akan kita setting ada sebuah untuk penempatan galeri, dan nanti di situ pula ada penempatan untuk kegiatan masyarakat di setiap waktu, adanya gamelan di situ Mbak. Dan kita buka untuk umum, di mana masyarakat yang ingin menggelar acara resepsi pernikahan atau mungkin acara pertemuan dan yang lainnya, kita bisa ditempatkan di situ. Dan untuk antisipasi apabila musim hujan, di mana pengunjung supaya tidak tidak langsung keburu-buru pulang, yang ingin menikmati kuliner di Angkringan Kampung Jawi bisa berteduh di rumah joglo itu. Oh gitu, berarti pada intinya rumah joglo ini disediakan buat para pengunjung kalau misal hujan itu bisa berteduh Pak ya. Oke baik. Terus nih Pak, tadi kan saya sudah keliling Kampung Jawi ini Pak di dalamnya. Saya melihat banyak sekali makanan, khususnya bener-bener makanan tuh yang makanan kalangan kita semua lah Pak, yang pastinya kita suka gitu. Itu memang sudah diharuskan seperti itu, atau ini tuh kemauan dari para pedagang gitu, sesuai dengan tema gitu Pak? Awalnya memang kita tawar ya, tentunya kita untuk mengajak warga, bahwasanya kita punya konsep tuh seperti ini. Terus jenengan mau jual apa? Oke, jenengan mau jualan ini, tapi bisa nggak dikonsep secara tradisional? Nah, karena saya kembali lagi tradisional itulah. Walaupun jualannya kekinian, misalnya ayam geprek atau apa, tapi kan kita kemasannya, kita mungkin cara masaknya kita konsep secara tradisional gitu. Tadi saya tertarik banget loh Pak sama wedang ronde. Nanti saya mau coba pakai transaksi pakai gepeng, mau beli wedang ronde nih Pak. Ayo. Jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau awal-awal ya Mbak, dulu kita buka jam 6 sampai jam 11. Terus terkait dengan ada kebijakan Pak Wali Kota terkait dengan PPKM yang dulu, yaitu terus kita yang semula jam 6 kita ajukan jam 5 sampai jam 10. Lah terus ini ada PSBB Jawa Bali, yaitu sampai jam 9 ya. Maka kita ajukan kembali di jam bukanya ya jam setengah 5 atau jam 5 kita sudah siap. Oh gitu, Pak. Ini saya mau tanya sedikit Pak. Ini kan lagi masa pandemi nih Pak.
jelas kan pasti ada pengaruh besar di pariwisata. Tentunya di kayak ya tempat kayak ginilah, tempat angkringan, tempat makanan, resto itu kan pengaruh banget Pak ya. Gimana sih cara Bapak untuk menyikapi di masa Covid seperti ini Pak? Kalau terkait dengan itu Mbak ya, alhamdulillah Kampung Jawi sampai saat ini asal cuaca cerah tetap di hati para pengunjung ya. Berapa macam sih Pak makanan yang ada di Kampung Jawi ini, dan favorit Bapak sendiri itu apa? Terkait dengan makanan yang kita jajakan atau jual di Kampung Jawi ini sebenarnya banyak sekali Mbak, tapi pasti ada unggulan tersendiri ya di Kampung Jawi ini yang benar-benar kita tuh zaman tembok dulu ya. Itu terkait dengan mungkin minuman itu ada wedang kawi atau wedang kawi itu terbuat dari teh dan rempah-rempah ya Mbak. Terus jahe rempah di sini juga ada, terus jamu jun juga ada. Terus untuk makanan kita ada sego pecel, sego bakar itu di sini juga ada, dan tak lupa apa juga di sini ada getuk. Ya, selain itu kita makanan sini insya Allah itu semua ada, dan tentunya konsepnya semua secara keseluruhan tradisional. Tetap kita mendukung dari program Pak Wali Kota dan kebijakan Pak Wali Kota untuk tetap buka kita laksanakan Mbak, tentunya dengan protokol yang ketat ya. Untuk ini ya tetap kita terapkan, salah satunya tanpa live musik ini Mbak ya. Kalau mungkin kemarin sebelum ada PKM atau apa itu kita live musik ya, pengunjungnya sampai ribuan Mbak. Nah, itu salah satunya untuk mengurai kepadatan pengunjung, dan selain itu non hiburan, kita penambahan area itu Mbak. Kita tetap dukung. Saya ini mendukung program Pak Wali Kota, kebijakan Pak Wali Kota sudah ambil kebijakan, kenapa nggak kita ikuti, kenapa nggak kita ambil? Ini kan juga salah satu penguatan ekonomi, dan alhamdulillah sampai sekarang angkringan Kampung Jawi yang alhamdulillah pula sekarang sudah dinaungi Dinas Pariwisata Kota Semarang, kita tetap jalan. Nah, itu pemirsa penjelasan dari Bapak Siswanto mengenai pendirian dari Kampung Jawi dan tetap menjaga unsur tradisional kebudayaan Jawa Pak ya. Pak, ini saya mau tanya sekali lagi nih Pak. Ini Pak, gimana sih cara Bapak mempertahankan supaya Kampung Jawi ini tetap eksis? Kan sekarang itu kan banyak nih Pak kafe-kafe yang berluas, yang masih banyak itu kan Pak,
cara Bapak tuh gimana untuk mempertahankan Kampung Jawi biar lebih eksis ke depannya dan semakin ramai gitu Pak? Ya, kalau saya menurut terkait dengan itu ya Mbak, ya, karena di sini kan berbasis pemberdayaan masyarakat ya. Jadi segala sesuatunya kalau ini kita serahkan atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri ya jelas yang mendukung kan banyak ya. Dan konsekuensi kita ya terkait dengan kita tidak lepas dari feel atau feel-nya Kampung Jawi. Kalau saya seperti itu. Kalau ini mungkin saya mungkin jenengan tidak akan menemui lampu yang mungkin terang banget. Ini kan tidak ada. Nah itulah salah satu memang saya harus pertahankan, dan tentunya pendirian terkait dengan sarana di sini ya, sarana dan prasarana sini memang saya haruskan tetap yang tradisional. Tidak ada mungkin jenengan melihat di sini gedung atau joglo yang tembok, di sini tidak ada. Jadi benar-benar nuansa pedesaan Pak ya, kurang lebihnya seperti itu, nuansa pedesaan tanpa lampu, hanya lilin. Jadi benar-benar sentir ya. Sentir Pak, oh iya. Jadi benar-benar nuansa Jawanya itu Pak ya. Oke, Pak ada pesan atau saran buat pemirsa Stipari TV yang berada di rumah, khususnya warga Kota Semarang, buat menarik mereka ke sini tuh apa? Terus gimana ya? Biar mereka tuh datang ke sini ini loh di kabupaten, maksudnya di Semarang, khususnya di Gunung Pati itu ada yang namanya Kampung Jawi, gitu. Ya, alhamdulillah ya sekarang kalau kita bicara Semarang, ayo Semarang sudah punya Kampung Jawi yang tidak jauh dari perkotaan. Memang kita di antara perbatasan ya. Ini yang terletak di Kelurahan Sukorejo. Ya, kalau pesan saya Mbak ya, ini terkait dengan semuanya, bahwasanya Kota Semarang sudah punya Kampung Jawi. Ayo datang ke Kampung Jawi. Di mana Kampung Jawi ini yang tentunya semua berkonsep tradisional, nuansa pedesaan dan nuansa zaman dahulu. Mungkin kalau orang ya pernah menonton film-film tempo dulu zaman Majapahit, inilah Kampung Jawi. Dan Kampung Jawi mempunyai event-event yang tidak kalah penting di daerah-daerah lain. Salah satunya penyalaan 1000 obor dan memetri Kampung Jawi. Nah gitu pemirsa, jadi ayo buat warga Kota Semarang, khususnya Kota Semarang, kesini datang ke Kampung Jawi dan menikmati suasana kebudayaan Jawa yang nggak ada lampunya. Benar-benar apa tadi Pak? Sentir Pak ya? Cukup, iya penyalaan cukup satu sentir Pak ya, dan menikmati kuliner yang ada di Kampung Jawi. Gitu Pak ya? Ya. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Siswanto sebagai pendiri dari Kampung Jawi. Nah setelah ini saya mau mencoba makanan yang ada di sini dan kita memakai gepeng untuk transaksi. Makasih Pak ya. Pak.
Malam Bapak. Pak dengan nama siapa? Tama. Bapak Tama. Pak mau minta satu testimoninya sih Pak. Gimana sih Kampung Jawi ini Pak? Malam kampungnya ini cukup kayak zaman dahulu kala ya. Tapi saya juga nggak tahu zaman dahulu kala kayak gini apa enggak. Saya juga nggak tahu. Yang pasti kondisinya di sini itu enak buat nongkrong sama keluarga. Cuma kendalanya satu, kalau kita telat datang sampai kemalaman, kita nggak dapet tempat nih. Jadi ya harus datang habis sholat maghrib lah. Harus datang ke sini biar dapat tempat. Terus sama makanannya cukup lumayan enak. Gak ada yang makanan modern tuh nggak ada. Adanya makanan tradisional, terutama ini nih. Jahenya ini komplit. Ada serainya, nggak ada di tempat-tempat lain. Adanya di Kampung Jawi ya, Kampung Jawi. Itu aja sih yang tak rasain baru pertama kali di sini. Oh gitu. Asalnya dari kota Semarang sini atau dari daerah luar kota Semarang Mas? Saya asalnya dari Surabaya, cuma lamanya di Balikpapan. Oh, berarti dari asal Surabaya? Oh gitu. Oh iya dah. Makasih ya Mas ya. Dilanjut lagi. Makasih. Malam Mbak. Duduk ya Mbak ya. Mbak, saya mau tanya sedikit sih Mbak. Testimoninya Mbak-mbak semua ini tentang Kampung Jawi itu apa? Ya, tempatnya udah bagus sih. Udah maksudnya sesuai dengan temanya Kampung Jawi. Tapi untuk tempatnya mungkin diperluas lagi untuk depan. Gitu. Untuk makannya sendiri rasanya gimana Mbak? Enak, tradisional gitu, banyak menunya juga. Ya gitu aja. Ini Mbaknya dari kota Semarang atau gimana nih semuanya nih? Asli Semarang Gunung Pati. Oh, asli warga sini. Oh gitu. Ya, yaudah Mbak, dinikmati lagi Mbak ya. Saya mau lanjut ke situ lagi ya. Si Mbak ya.